Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Rizky Ruswandi dengan NIM 7070823000066. Di sini saya berasal dari kelas D4 SMP 703. Sekarang saya akan mendemokan 20 soal untuk asesmen 2 PMI. Soal pertama yaitu increase a score value using a UI text component by pressing button. Nah, di sini saya sudah memasukkan script untuk skornya. Selanjutnya, saya akan membuat teks terlebih dahulu. Untuk teksnya, kita kasih nama skor. Lalu selanjutnya, buat button. Untuk buttonnya di-rename menjadi add score. Setelah itu, buat game object. Namanya zchill score. Script yang sudah dimasukkan tadi di-drag ke dalam zchill score. Lalu di dalam zchill score ada bagian score text. Nah, di sini score text yang ada di hierarki di-drag ke dalam score text yang ada di inspektor. Lalu di bagian button, bagian on click-nya ditambah. Lalu zchill score-nya di-drag ke dalam on click. Lalu fungsinya dipilih yang add score. Di sini kasih angka 1000. Lalu bisa langsung di play. Ketika ditekan buttonnya, angkanya akan muncul di bagian score. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini sudah ada script untuk zchill number-nya. Tinggal di sini buat game object, terus di rename jadi zchill number. Scriptnya tadi di drag ke dalam sini. Setelah itu teksnya juga teksnya di double, terus di rename jadi numbers. Lalu di button tambah, di bagian on click tambah lagi, terus di drag zchill number-nya. Fungsinya ditambah jadi add number, terus juga di zchill number tadi number text-nya di drag juga dalam sini. Diubah. Selanjutnya untuk nomor 3 ada detect collision between a player and object using on trigger enter. Nah, sebelumnya di sini aku udah buat untuk player. Lalu selanjutnya untuk player pakai capsule. Jadi tinggal klik kanan, pilih 3D lalu pilih capsule. Tinggal diatur aja posisi sama warnanya. Setelah itu buat cube.
cube-nya ini untuk kayak obstacles-nya gitu. Dan selanjutnya yang untuk si kapsulnya atau yang player ini dimasukin script first person. Nah, lalu di sini ada untuk player kamera. Main kamera ini kita masukin ke kapsul, lalu drag ke di sini harusnya. Lalu kameranya di drag ke dalam player kamera. Nah, untuk cube-nya itu sendiri dimasukin untuk script collision-nya. Nah, di sini target tag-nya player. Lalu is trigger-nya di checklist. Untuk nomor 4, langsung aja. Yang pertama itu buat slider di kanvas. Lalu handle slide area-nya dimatiin. Terus background-nya jadi warna merah. Lalu untuk fill area-nya jadi warna hijau. Lalu untuk value-nya di bagian slider dipenuhin. Terus diatur lagi pakai recto biar penuh di yang untuk fill area-nya. Lalu di sini buat game object untuk Z Shield Health. Terus scriptnya di drag ke dalam game object-nya. Setelah itu slider tadi di drag ke dalam health slider. Nah, setelah itu di bagian cube di trigger event ditambah, masukin cube-nya, terus game object, terus set aktif, terus tambah lagi untuk the shield health. Pilih yang subtract health, yang berarti nanti ketika kena objek health-nya berkurang. Oke, bisa langsung di play. Maaf sebelumnya, di bagian trigger event cube tadi Z shield health-nya dibuat jadi 10. Nomor 5, jadi create a simple experience atau XP. Caranya yaitu cube ini di duplikat dulu. Jadi nanti ada 3 cube. Nah, yang satu ini diubah warnanya untuk nambah XP nanti.
nanti ini di rename jadi cube XP. Nah, setelah itu tambah slider untuk XP-nya. Ini diduplikat aja, terus di rename. Terus juga ini warnanya diubah di bagian background. Maaf, di bagian fill-nya, fill area. Jadi warna biru. Terus juga value-nya dikurangin. Nah, habis itu buat game object untuk Z-Chill experience-nya. Terus di sini sudah ada script Z-Chill experience-nya, tinggal di drag ke dalam Z-Chill XP. Terus slider XP tadi di drag ke dalam experience slider yang ada di Z-Chill XP. Nah, untuk cube XP-nya, trigger event-nya diubah jadiin Z-Chill XP. Terus pilih add experience. Pas kena cube merah, health-nya berkurang. Terus ketika kena cube biru, XP-nya bertambah. Untuk nomor 6, implement countdown timer that decrease every second and stop at 0. Jadi nanti ketika timernya udah selesai ataupun mati, nanti directional light di sini bakal ikutan mati. Jadi yang pertama buat game object untuk timer, untuk Z-Chill timer. Di sini juga buat timer textnya. Terus di sini juga udah ada script untuk timernya, jadi tinggal di drag. Ini dimulai dari 10. Terus timer text tadi di drag ke dalam sini. Terus eventnya ditambah, directional light-nya dimasukin ke dalam objeknya. Terus functionnya jadi set aktif. Sepuluh, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi suasananya gelap dan light-nya mati. Selanjutnya untuk nomor 7 dan 8 yaitu membuat inventory system. Nah, yang pertama buat image di canvas untuk background inventory-nya. Tinggal diatur aja ukurannya. Terus di dalam image inventory ini akan dibuat image lagi. Ini diubah warnanya jadi hitam. Terus dibuat image lagi di dalamnya. Nah, image yang terakhir ini untuk menandakan itemnya, jadi seperti buah. Nanti ini dikasih warna merah, buah apel.
Terus dikasih teks. Teks angka. Kok nggak muncul ya? Oh, kurang besar. Oke, di sini diganti jadi satu lagi. Coba tadi kurang besar. Nah, sebelumnya jadi apel dulu. Image untuk inventory tadi di duplikat jadi 3. Lalu yang ini diubah menjadi warna mangga. Terus di rename juga. Terus ini jadi anggur. Nah, setelah itu buat button untuk ketiga image inventory ini, buat 3 button, ini nanti duplikat aja. Nah, yang pertama ini dibuat teks tambah pel. Terus selanjutnya tambah mangga. Yang terakhir tambah anggur.
Nah, setelah itu buat game object untuk taruh script di sini jadi Zchill inventory. Terus script inventory-nya di drag ke dalam game object yang telah dibuat. Terus di sini inventory itemsnya jadi 3. Yang pertama ada apel, ada mangga, dan ada anggur. Terus UI objeknya yang udah di rename tadi, nih apel di drag, terus mangga, terus yang terakhir ada anggur. Terus item text-nya juga. Selanjutnya di button on click-nya ditambah, di drag Zchill inventory, terus Zchill inventory pilih yang add item. Button pertama apel, jadi tulis apel. Terus yang button kedua juga sama, add inventory, terus mangga. Yang terakhir, button terakhir anggur, rename jadi anggur. Dan ini bisa langsung di nomor 9 dan 10, yaitu membuat market system. Nah, dari inventory system tadi bisa diduplikat, terus di rename jadi market. Terus juga ini dimatiin centangnya, yang Zchill inventory juga dimatiin. Nah, lanjut di sini buat teks. Teks di sini gunanya untuk menampilkan uang. Terus ini dibuat jadi 1000. Terus juga untuk tombol tambah ini di rename. Di rename menjadi beli apel. Di sini jadi beli mangga. Terus yang terakhir jadi beli anggur. Lalu setelah itu buat game object untuk Zchill market. Di sini sudah ada script Zchill marketnya, tinggal di drag ke dalam game objectnya. Lalu user money itu adalah teks uang tadi yang dibuat, di drag dalam sini. Lalu untuk market itemnya ada 3, sama seperti inventory. Di sini sama juga apel. Terus UI objeknya, lalu item text. Di sini stok apelnya, jadi misalnya 10. Terus ada item price-nya jadi 100. Lalu ada
kedua ada mangga. Misalnya item stoknya ada 5, harganya 200. Terakhir ada anggur. Sini misalnya itemnya ada 8, harganya 300. Lalu setelah itu masuk ke button. Di sini di on clicknya scriptnya diganti jadi Zchill Market. Pilih functionnya jadi buy item. Di sini sudah ada apel. Lanjut, sama seperti tadi, Zchill Market buy item. Yang terakhir, buy item anggur. Jadi kalau ketika ditekan langsung buy item gitu, terus uangnya juga berkurang. 11. Jadi ketika beli item di market maka akan langsung bertambah di inventory. Jadi yang pertama, button yang ada di market, di on clicknya kita tambah, terus dimasukin Zchill inventory. Terus pilih add item. Sama juga untuk yang lainnya. Maka akan bertambah langsung ke inventory. Untuk nomor 12 yaitu membuat visual dialog. Nah, di kanvas ini buat parent object dengan cara create empty. Terus ini di rename jadi parent object. Di dalam parent object ini buat image-nya untuk menandakan player dan NPC. Terus diduplikat. Ini untuk player warna merah dan untuk NPC warna biru. Terus di rename ini player image dan yang satunya NPC image. Lalu setelah itu buat untuk dialog panelnya pakai image juga. Terus ini di rename jadi dialog. Lalu di dalam dialog buat teks untuk menandakan nama dan dialog teksnya.
Sini buat nama name aja, lalu setelah itu duplikat. Di sini untuk dialog teksnya. Ini di rename jadi name, lalu yang teksnya jadi dialog. Setelah itu buat game object untuk script. Di sini sebenarnya ada dialog audio sama yang dialog aja, tapi pakainya yang dialog audio supaya nanti bisa langsung juga masukin audio. Nah, di sini masukin sesuai namanya, ada parent object, dialog panel, player image, NPC, terus name text, dan dialog text. Terus diatur player dialogsnya. Ada yang pertama, ada untuk player namanya Lulu, terus Indonesia teksnya misalnya halo aku Lulu. Ini hello I'm Jen, maaf, I'm Lulu. Terus tambah lagi untuk NPC nya NPC nya Jeno, halo Lulu, aku Jeno. Halo, I'm Jeno. Terus setelah itu ini bisa dialog settingnya bisa dicentang. Kalau aku nyentang yang start sama yang finish. Untuk nomor 13, jadi create a simple visual dialog system with multi-language support. Jadi nanti ada penambahan seperti button untuk beberapa bahasa. Jadi yang pertama itu buat button, ini dimatiin dulu. Sini buat button, dua button. Nah, yang pertama ada button untuk bahasa Indonesia. Jadi di rename. Terus yang kedua bahasa Inggris.
Setelah itu buat game object, Zchill language. Ini sudah ada scriptnya, tinggal di drag. Lalu di dalam button bahasanya, di bagian on click ditambah. Yang pertama tambah Zchill language-nya. Terus fungsinya pilih yang save Indonesia sesuai buttonnya. Terus tambah lagi parent object. Terus set aktif. Lalu yang ketiga itu ada Zchill audio. Pilih yang start dialog. Lalu yang kedua, yang pertama tadi Zchill language. Pilih yang English. Maaf tadi belum dicentang. Terus pilih parent object juga. Terakhir pilih Zchill audio. Ini. Coba di play ya. Oh ini. Bisa juga sih misalnya auto finish ya. Untuk nomor 13 itu penambahan audio untuk visual dialognya. Jadi di sini di Zchill audio yang pertama di bagian untuk playernya. Di sini sudah ada audio clip, tinggal di drag. Ini apa? Ini yang Inggris. Nah, berarti Indonesian audionya, English audionya di sini. Terus ini untuk yang Indonesia. Sama juga buat NPC-nya. Ini Indonesia. Terus ini untuk yang Inggris. Lalu setelah itu di bagian audio settingsnya ke main kamera dulu untuk nambahin komponen audio source. Oh tapi sini udah sih, tinggal dimatiin. Terus main kameranya di drag ke yang audio setting. Ini tinggal di play. Nomor 15 di sini buat password input system. Jadi dalam canvas buat yang pertama buat input fieldnya ini diatur dulu posisinya. Terus juga buat canvas buat button
Terus di sini buttonnya di rename jadi check. Terus buat game object di rename jadi zchill password. Terus script passwordnya dimasukin ke dalam game object. Di sini target input fieldnya, input field tadi di drag ke dalam sini. Terus kode validationnya 2005. Lalu untuk true event sama false event ya pakai directional light. Jadi ketika passwordnya benar, lampunya mati. Kalau passwordnya salah, lampunya hidup. Terus di buttonnya, di sini on clicknya dimasukin zchill password. Terus zchill passwordnya pilih invoke checking. Ini dimasukin 2005. Untuk nomor 16 yaitu create a simple digit combination system. Jadi di sini maksudnya sebelum masuk ke input field tadi, kan tadi langsung masukin password. Nah, di sini harus membuat sesuatu seperti button misalnya, baru bisa masuk ke input field. Langsung aja di sini di canvas buat 3 button. Di sini buttonnya di rename di 1. Lalu selanjutnya di bagian input field ini sudah dimatiin interactable-nya. Lalu untuk colornya diubah jadi merah. Terus ini zchill passwordnya diubah jadi script. Terus dimasukin script digital. Di sini udah ada scriptnya, tinggal di drag. Masukin input field lagi. Terus yang jadi bedanya di sini, ditambah button array-nya jadi 3. Terus masukin button 1 2 3 tadi. Untuk kode validationnya 1 2 3. Lalu true event sama false eventnya sama seperti nomor 15. Jadi ketika passwordnya benar, lampunya mati. Terus kalau passwordnya salah, lampunya tetap hidup. Terus juga di sini button checknya
dimasukin ZCL script, terus pilih yang invoke checking. Terus untuk yang terakhir, supaya nanti ketika salah bisa diisi lagi, ini tinggal ditambah, terus masukin input field, pilih yang string text, terus ini dikosongin aja. Jadi harus 1, 2, 3, cek betul. Misalnya mau ulang lagi, 1, 2, 2. Untuk nomor 17 yaitu simple rotation puzzle system. Dari canvas, pertama buat 2 image. Terus ini diatur ukurannya. Terus di dalam image buat image lagi. Kasih warna merah aja. Lalu buat 2 button. Terus disesuaikan ukurannya sama gambarnya. Terus di sini teksnya dihapus. Terus colornya jadi transparan. Ini image-nya ditaruh di atas dua-duanya. Lalu ini diputer, yang pertama jadi 180. Oh, maaf. 80. Terus yang kedua jadi 90. Nah, di ZCL script ini dimasukin script ZCL rotate. Lalu ini elemen image-nya jadi 2. Masukin image pertama sama yang kedua. Lalu di sini rotationnya ada 2 juga. Nah, jadi untuk correct rotationnya adalah 0. Terus ini auto check. Terus kalau jawabannya benar, ini pakai directional light, maka nanti lampunya akan mati. Terus juga ini di buttonnya masukin ZCL script, pilih yang rotate image. Terus ini tetap 0. Lalu di sini masukin juga. Ini diubah jadi 1.
Nomor 18 yaitu create a simple obstacles, collect to open puzzle system. Jadi di sini ceritanya mengkolek sesuatu untuk membuka sesuatu juga. Di sini sudah ada plan-nya. Terus buat kapsul sebagai karakter. Terus diberi warna merah. Lalu kapsul ini dimasukin script first person. Terus juga ini dicentang is triggernya. Lalu main kamera dimasukkan ke dalam kapsul. Terus dimasukkan lagi ke dalam kamera setting. Terus di sini buat cube. Nah, jadi cube ini nantinya untuk seperti pintu yang menghalangi. Jadi si player harus mengkolek bola nantinya untuk membuka pintu. Terus buat bolanya. Ini bola juga dicentang triggernya. Lalu ini warna jadi aku nggak mau deh. Kenapa ya, misal warna aja coba. Lah. Hmm. Nah, terus lagi ya. Oh iya, untuk kapsulnya dimasukin juga script collect to open-nya. Tapi di sini langsung dimasukin ke dalam kapsul ya. Target tag-nya bola. Ada 3 item. Terus di canvas itu buat counter text. Jadi nanti sebagai menghitung bolanya. Di drag. Terus counter graphics-nya bola. Terus di sini bolanya dikasih tag bola. Terus diduplikat.
Ini ketika sudah mencapai target, maka kubus akan hilang. Terus juga di sini kapsulnya mesh renderernya dimatiin. Nomor 19 yaitu create a simple obstacle order to open puzzle system. Jadi bedanya dengan collect to open kan cuman nge-collect item secara bebas gitu. Cuman kalau di order to open dia harus berurutan. Jadi 3 bola tadi diurutin posisinya, 1 sebelah kiri, 2 di tengah, 3 di kanan. Terus juga di kapsul ini dimasukin script order to open. Terus order targetnya ada 3. Ini di copy, masukin yang 1, 2, dan 3. Terus item counter textnya sama, counter prefixnya bola, tagnya bola. Sini sudah bola tagnya. Terus di sini on order complete eventnya. Jadi kalau misalnya udah ke collect semua, maka kubusnya akan hilang. Dimunculin aja. Berarti di kameranya. Nah, segitu. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 20, yaitu create a simple crafting system. Jadi di dalam kanvas ini, sebelumnya di sini sudah ada game object ZShellCraft. Lalu dimasukin scriptnya. Nah, jadi yang diperlukan di sini adalah image, terus craft button, craftable image, sama nanti masukin scriptnya. Jadi pertama di kanvas yaitu buat image, ada 4. Jadi yang ini yang 3 ini untuk add material sama hasilnya. Terus untuk hasil dikasih warna merah. Lalu untuk image yang keempat itu source image-nya jadi knob.
jadi hijau. Jadi ini kayak untuk loading craftingnya gitu. Lalu buat button, tulisannya craft, terus ini lalu buat button lagi, button yang nantinya untuk munculin image 1 dan 2 untuk add material. Lanjut, di Zscaler craftnya masukin required image-nya 2, terus masukin image 1 dan 2, terus craft buttonnya, lalu craft fill image, terus on craft complete-nya di sini. Ini direndam dulu hasil. Jadi di sini masukin hasil, nanti game object set aktifnya dihidupin. Terus selanjutnya di button craft masukin script Zscaler craft, terus start crafting. Terus yang di 2 button masukin Zscaler craft juga, terus pilih add material. Ini 0, terus yang satunya ini jadi 1. Oh belum, harusnya ini hasilnya dimatiin dulu. Jadi ini munculin add material 1 sama 2, lalu di craft. Sini image type-nya jadi filled. Nah jadi nih. Oke, terima kasih.